Tak banyak pemain yang bisa membanggakan kemampuan fisiknya dalam bermain sepak bola, tetapi Xavi Hernandez tentu saja salah satunya, sekaligus pewaris pemain seperti Josep Samitier dan Pep Guardiola. Dengan visi bermainnya yang luar biasa, kemampuan teknik yang luar biasa, dan permainan umpan yang sempurna, Xavi adalah pasangan ideal untuk tiki-taka yang berfokus pada umpan. Ia adalah salah satu pemain Spanyol paling berprestasi sepanjang masa, setelah memenangkan 8 gelar La Liga, 4 Liga Champions, 2 kejuaraan Eropa, dan 1 Piala Dunia. Biografi. Pada usia 11 tahun, Xavi bergabung dengan Akademi Muda Barcelona La Masia. Ini adalah langkah pertama dan salah satu langkah terpenting dalam kariernya, karena ia dapat mempelajari filosofi tim utama Barcelona sejak awal. Pada tahun-tahun berikutnya, ia perlahan-lahan menembus tim muda klub hingga tiba di Barcelona B pada tahun 1997. Ia segera menjadi anggota kunci skuad, membantu mereka mengamankan promosi ke Divisi 2. Debutnya di tim utama terjadi pada tahun 1998, dalam pertandingan Copa Catalunya melawan Lleida. Beberapa bulan kemudian, ia mencetak gol pertamanya di final Piala Super melawan Mallorca. Meskipun awalnya ia bermain untuk tim senior dan cadangan, serangkaian penampilan impresif membawanya menjadi anggota penuh tim utama. Pada tahun 1999, ia membantu Barcelona memenangkan gelar La Liga, dan dinobatkan sebagai pemain terobosan terbaik tahun ini. Puncak dunia. Dengan cedera dan kepergian Pep Guardiola, Xavi memantapkan dirinya sebagai playmaker nomor 1 tim. Namun beberapa tahun pertama abad baru ini terasa berat bagi Barcelona, karena tim tersebut berjuang menghadapi masalah keuangan yang serius. Presiden baru Joan Laporta berhasil memulihkan klub dengan merekrut manajer baru Frank Rijkaard, dan bintang-bintang internasional seperti Ronaldinho, Deco dan Samuel Eto'o. Pada titik ini Xavi siap menjadi pemain kunci bagi lini serang baru yang tangguh, yang membawa Barcelona memenangkan 2 gelar La Liga berturut-turut pada tahun 2005 dan tahun 2006. Tahun berikutnya, mereka juga mencapai final Liga Champions, di mana mereka bangkit dari ketertinggalan dan menang 2-1 atas Arsenal. 2 musim berikutnya mengecewakan bagi Xavi dan Barcelona, karena serangkaian cedera yang tak terduga dan kurangnya performa menyebabkan mereka gagal memenangkan trofi bergengsi. Pada tahun 2008, Barcelona mengakhiri rentetan buruk ini dengan menunjuk Pep Guardiola sebagai pelatih. Salah satu hal pertama yang dilakukan Guardiola adalah meyakinkan Xavi bahwa ia terlalu penting untuk meninggalkan klub. Di bawah pelatih baru tersebut, Xavi menjadi poros filosofi tiki-taka yang membawa klub meraih 3 gelar La Liga berturut-turut dan 2 trofi Liga Champions dari tahun 2009 hingga 11. Selama periode ini, Xavi menjadi pemberi assist terbanyak di La Liga dalam 2 kesempatan terpisah. Trifecta internasional. Gaya tiki-taka juga diterapkan di tim nasional Spanyol, dengan Xavi memegang peran yang sama seperti di Barcelona. Pada tahun 2008, ia berperan penting dalam kemenangan Spanyol di kejuaraan Eropa, turnamen besar pertama mereka dalam 44 tahun. Selain mendominasi lini tengah, ia mencetak gol bagi Spanyol di semifinal melawan Rusia dan memberi assist bagi Torres untuk gol kemenangan di final melawan Jerman. Atas penampilannya, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. 2 tahun kemudian, Xavi membantu Spanyol memenangkan Piala Dunia pertamanya. Meskipun kalah secara mengejutkan di laga pembuka turnamen melawan Swiss, Spanyol bangkit tepat waktu dan terus menang di sisa kompetisi. Xavi menjadi starter di setiap pertandingan dan mencatatkan umpan sukses terbanyak di turnamen tersebut. Karier selanjutnya. Setelah prestasi internasional ini, Xavi mulai fokus pada kompetisi klub demi menjaga kebugaran tubuhnya menjelang akhir kariernya. Ia berperan penting dalam keberhasilan Barcelona, memenangkan 2 gelar La Liga lagi pada tahun 2013 dan 15, serta Liga Champions pada tahun yang sama. Di tahun yang sama, ia mengakhiri kariernya di Barcelona sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah klub, dengan 767 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 85 gol. Ia kemudian bermain selama 4 musim lagi di klub Qatar Al Saad, dan membantu tim tersebut memenangkan Qatar Stars League pada tahun 2019. Ia pensiun dari sepak bola profesional di akhir musim tersebut, tetapi memutuskan untuk tetap di Qatar dan mengejar karier kepelatihan. Musim panas itu, ia menandatangani kontrak manajerial pertamanya dan mengambil alih sebagai pelatih Al Saad.